Bapak menyadari bahwa alam itu ada dan penting dengan segala hal. ya. Sebelumnya kan sebelum pasti Bapak punya masa-masa di mana nggak ini ya hidup dengan diri sendiri gitu kan Pak, di zaman dulu gitu. Atau sejak kecil langsung ini orang Kristen dan mau bertobat gitu Pak. Kita kan orang Kristen ya, dari kecil. Nah, pemahaman seperti sekarang ini kan nggak kita punya. Iya. Karena orang Kristen, orang tua kita Kristen tradisi. Artinya Kristen yang sekedar agama. Iya. Ya seperti yang saya bilang tadi, Anda belum baca Alkitab. Orang tua kita tidak seperti yang kita paham itu ya. Bukan mau menyakitin hati mereka dengan pernyataan, tapi faktanya begitu. Nah, pada suatu hari waktu angkat CD, tahu CD ya, kalau kan gereja apa gitu. Pendeta saya bilang begini, kenapa kalian Kristen? Kenapa Anda Kristen? Jawab. Di situ saya tanya, saya jawabnya begini, aku Kristen, nggak tahu kenapa. Karena aku tidak ngerti nilai-nilai Kristen itu. Aku Kristen karena mama bapakku Kristen. Kalau aku bukan, kalau bapak mamaku bukan Kristen, aku. Tapi ini Pak, ada juga yang mengatakan bahwa mengapa ya Pak setiap mahasiswa itu setiap menghadapi sesuatu yang baru mereka menganggap itu sesuatu beban dan kadang sebagian besar bawa stres Pak. Itu karena apa? Tidak semua orang siap mengalami perubahan. Tidak semua orang siap mengalami pembaruan. Kenapa? Karena manusia senang itu zona nyaman. Pembaruan, perubahan memerlukan pengorbanan. Jadi ketika ada orang ditanya begini, kamu mau berubah nggak? Mau? Kamu mau dibaru nggak? Mau? Tapi ketika dia ditagih, bayar harganya. Oh itu yang nggak ada harganya, nggak siap. Maka kita harus menanamkan diri kita. Anda kuliah itu Anda mau dibaru, ditingkatkan kemampuannya. Maka bayar harganya. Kalau nggak berani bayar harganya, sana jadi tukang becak, maaf gitu ya. Sana jadi tukang kuli, tukang sampah gitu. Yang hanya mau hidup di zona nyaman. Tapi kalau Anda mau jadi hebat, menjadi luar biasa, bayar harganya. Tidak ada satupun orang bercita-cita jadi pahlawan, apalagi pahlawan revolusi, pahlawan dalam peperangan. Tetapi mereka berani perang, mati, dan mereka keberanian itu menjadikan mereka heroik gitu ya, memiliki kepahlawanan. Jadi kita memang nggak mau jadi pahlawan gitu ya, tapi bagi diri kita mau jadi pahlawan. Apa itu? Jadilah pembaharu, berani berubah. Tapi ingat, bayar harganya. Apa harganya? Siap untuk tersakiti, siap untuk disakiti, siap untuk menderita. Intinya siap meninggalkan zona nyaman. Kalau Anda tidak berani meninggalkan zona nyaman, selamanya Anda akan begitu. Lihat orang-orang sukses. Semua luka-luka yang ada dalam tubuhnya menjadi tanda itu. Bukan luka fisik sih. Dia ditipu orang, diketawain orang, diremehin orang, tapi dia terus bayar, itu harga yang harus dibayar. Dia kira sudah tenang, katanya ditipu lagi, tapi semua itu membuat tangga ya, naik. Itulah. Jadi orang yang berani berubah itu orang yang berani menghadapi, membayar harga perubahan. Nah pertanyaannya tadi kenapa ya? Berarti orang itu nggak mau membayar harganya, nggak berani bayar harga, dan dia hanya berpikir sempit ya, tinggal di zona nyaman. Lalu Pak, kalau saya teliti belakangan bahwa ada statement mengatakan kita harus keluar dari zona nyaman kita. Di sisi lain, ada juga yang mengatakan bahwa kita harus menjadi diri sendiri gitu. Jangan jadikan diri orang lain dalam diri itu dirinya. Nah, di sisi lain harus keluar dari zona nyaman. Artinya kita harus melirikkan sesuai tadi Pak, amati, tiru dan modifikasi gitu. Nah, kalau kita diperhadapkan dengan dua situasi itu, kayak kami bingung mau gimana. Jangan harus jadi diri sendiri. Di sisi lain harus keluar dari zona nyaman. Jadi diposisikan seperti apa dia itu? Itu kan dua hal yang berbeda. Keluar dari zona nyaman itu harus, dan jadi diri sendiri itu wajib. Ya dulunya harus gitu. Model belajar ini kan gini. Belajar itu kan proses meniru.
Ya kalau kita bahasa keren sekarang ada yang tadi ya, amati tiru modifikasi. Intinya belajar itu semua proses belajar itu meniru, lalu kemudian mengulang. Dalam mengulang itu terjadi keterampilan, skillnya dia. Jadi diri sendiri temukan sentuhan menemukan diri. Pekerjaan yang sama dilakukan dua orang dengan dua gaya yang berbeda. Makanya kan setiap orang itu punya gaya, cara masing-masing. Nah, kenali dirimu tadi, itu benar. Seperti ini deh, di Nias itu kan ada kampung yang lompat batu kan. Teorinya kan dipelajari semua, ada landasannya, lari sekencang mungkin, injak landasannya, lalu melayang. Tapi kenapa ada orang yang bisa 2 meter, ada yang bisa 1,8 mentok di situ? Nah yang berbeda itu sentuhannya, tekniknya. iya, sama-sama diajar dulu yang sama. Atau kenapa bela diri ya? Ada yang bisa jago betul gitu. Nah yang satu jadi diri sendiri dia kan, dia latihan disuruh gurunya latihan 7 jam. Tapi orangnya nekat latihan 8 jam. Nah, itu lagi diri sendiri. Yang lain nggak sanggup atau menyerah, latihan hanya 6 jam. Nah itu dirinya sendiri. Gurunya punya target, kalau kau 7 jam, oh hebat. Tapi si orang ini jadi dirinya sendiri, dia 8 jam. Iya, jadi itu saling melengkapi, bukan dua hal yang berbeda. Jadi diri sendiri dan itu tadi itu tadi keluar dari zona nyaman dan itu keluar dari zona nyaman. Dalam keluar dari zona nyaman ini lah, temukan warna yang menjadi ciri khas. Dan kalau pada temukan itu pasti sukses. Kan suksesmu bukan sukses gurumu gitu. Suksesmu itu bukan sukses yang apa yang kau amati, bukan. Suksesnya itu sendiri. Kita peniru bukan penjiplak ya, tahu ya? Ya. Dulu waktu SD kita ada gambar kertas putih, saya nggak tahu di zaman kalian. Ditempel, Demikian ada Pak Tanya. enggak, ada gambar, baru ditempel kita, baru kita ambil pensil kita, itu namanya menjiplak. Oh, Ah, ini dikasihnya tanah Pak. hah? Ini dikasihnya tanah supaya lebih jelas. Oh nggak tahu ya. Nah, Iya. dijiplak itu misalnya gambar tinggal diwarnai nanti. Nah meniru itu kan nggak taruh di sana, baru kita bikin sketsanya. Nah inilah meniru. Makanya tidak persis sama dengan yang kita tiru. Gitu. Kita punya warna sendiri. Jadi hidup ini meniru bukan menjiplak itu. Menjiplak mencak itu betul gitu. Nah itu beda. Walaupun menjiplak itu meniru juga. Iya. Tapi dalam pengertian ini kan berbeda cara kerjanya. Nanti kita gantian. Temukanlah dirimu. Jangan ya guru itu, makanya kan Tuhan Yesus paling hebat jadi guru. Cukupnya seorang murid jadi seperti gurunya. Guru mana yang berani ngomong begitu bagi Tuhan Yesus? Kebanggaan seorang guru itu melihat muridnya seperti dirinya. Bahkan lebih lagi. Itulah guru yang benar. Kalau guru silat, guru karate, guru bela diri, selalu hinjakannya kalau jurus kan gitu. Dia takut muridnya ini berkhianat. Iya, dari Itu kalau Tuhan Yesus tidak. Makanya murid tidak akan mungkin sombong kalau muridnya itu lebih tinggi. Dan guru tidak akan minder ketika muridnya lebih hebat. Jadi dan sampai kapanpun murid tidak akan melebihi guru. Walaupun faktanya nanti muridnya jadi presiden, gurunya sudah guru SD, tetap guru SMP. Tapi dia tidak akan pernah melebihi dari gurunya seperti Pak Jokowi. Nah, itulah orang-orang yang mulia itu. Lalu Pak, kalau kita kaitkan dengan kepercayaan nih Pak, seringkali saya sendiri masih mencari gitu, apa hal-hal supranatural Allah dalam hidup aku ya. Sedangkan setiap aktivitas aku itu kulakukan dengan sendiri gitu ya, tanpa aku menyadari bahwa ada kekuatan Allah supranatural Allah dalam diri kita. Nah, kebanyakan orang-orang atau saya sendiri nggak bisa menemukan gitu ya, bisa ada tanda tanyanya gitu Pak, dalam pekerjaan, dalam apa. Jawabnya sudah satu. Kau belum baca Alkitab. Secara utuh. Jawabnya itu. Mengapa saya bilang belani gitu? Karena pertanyaan itu sudah terjawab.
Lihatlah kita, Allah selalu bekerja secara natural. Orang menggugat Tuhan Yesus. Kenapa Allah jadi manusia? Bukannya dia bisa datang dari surga, bertobat, clean jadi bertobat. Atau seperti ilmu hipnotis. Hipnotis aja manusia. Jadi baik semua. Tapi kan cara kerja Allah bukan gitu. Allah itu bekerja secara natural. Kenapa Yesus harus mati? Karena dia sudah punya ketetapan dalam imamat, dalam Ibrani itu tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Apa itu natural, Allah yang tetapkan. Maka dalam PL binatang, darah binatang. Lalu dalam PB darah binatang itu hanya sebagai simbol bayangan penggenapannya Yesus. Makanya Yesus harus mati. Dia jadi korban sejati untuk menebus kita. Nah kalau nanti yang dibaca Alkitab, Allah itu bekerja natural. Tapi kemudian kan ada hal spektakuler, ada hal supranatural, betul. Tetapi itu apa ya? Itu hanya pelengkap. Itu hanya pelengkap. Penting nggak? Penting. Kalau ditanya apakah itu penting? Penting. Tetapi tidak sepenting dari Allah bekerja secara natural.